Orang-orang menuntut kebebasan berbicara sebagai kompensasi atas kebebasan berpikir yang jarang mereka gunakan. Fungsi doa bukanlah untuk mempengaruhi Tuhan, tetapi untuk mengubah sifat orang yang berdoa. Hidup hanya bisa dipahami mundur, tapi itu harus dijalani ke depan. Seorang pria berdoa, dan mulanya dia mengira bahwa doa itu berbicara. Tetapi ia menjadi semakin diam, sampai pada akhirnya ia menyadari bahwa doa adalah mendengarkan. Berani berarti kehilangan pijakan sesaat. Tidak berani berarti kehilangan diri sendiri. Cinta tidak mengubah yang dicintai, itu mengubah dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia tidak pernah hadir untuk diri mereka sendiri, karena mereka selalu hidup di masa lalu atau masa depan. Kemungkinan kebebasan bukanlah kemampuan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Kemungkinannya adalah untuk bisa. Jalan yang dimulai dengan baik adalah pertempuran yang setengah dimenangkan. Yang penting adalah memulai dan memulai. Keadaan yang paling menyakitkan adalah mengingat masa depan, terutama yang tidak akan pernah Anda miliki. Bagaimana saya bisa masuk ke dunia? Mengapa saya tidak ditanyai tentang hal itu? Dan mengapa saya tidak diberitahu tentang peraturan dan regulasi, tetapi hanya didorong ke dalam barisan seolah-olah saya telah dibeli oleh seorang pedagang keliling yang menjajakan manusia? Bagaimana saya terlibat dalam perusahaan besar ini yang disebut aktualitas? Mengapa saya harus dilibatkan? Bukankah ini masalah pilihan? Dan jika saya dipaksa untuk terlibat, di mana manajernya? Saya punya sesuatu untuk dikatakan tentang ini. Apakah tidak ada manajer? Kepada siapa saya harus mengajukan keluhan? Cinta adalah ekspresi orang yang mencintai, bukan orang yang dicintai. Mereka yang berpikir bahwa mereka hanya dapat mencintai orang yang mereka sukai, tidak mencintai sama sekali. Cinta menemukan kebenaran tentang individu yang tidak bisa dilihat orang lain. Di mana saya? Siapa saya? Bagaimana saya bisa berada di sini? Apa yang disebut dunia ini? Bagaimana saya datang ke dunia? Mengapa saya tidak berkonsultasi? Dan jika saya dipaksa untuk mengambil bagian di dalamnya, di mana sutradara? Aku ingin melihatnya. Ketika anak panah terlepas dari haluan oleh tangan pemana, yang dipraktikkan tidak berhenti sampai tanda itu tercapai. Demikian pula manusia beralih dari Tuhan ke Tuhan. Dia adalah tanda bagi mereka diciptakan.
dan mereka tidak beristirahat sampai mereka menemukan perhentian mereka di dalam Dia. Ada dua cara untuk dibodohi. Pertama adalah percaya apa yang tidak benar. Yang lain adalah menolak untuk percaya apa yang benar. Saya melihat semuanya dengan sempurna. Ada dua situasi yang mungkin seseorang dapat melakukan ini atau itu. Pendapat saya yang jujur dan saran ramah saya adalah ini. Lakukan atau tidak lakukan, Anda akan menyesal keduanya. Pertanyaannya bukan menjadi atau tidak menjadi. Itu adalah apa yang harus kita lakukan sampai kita tidak. Kebenaran selalu ada pada minoritas, dan minoritas selalu lebih kuat daripada mayoritas. Karena minoritas umumnya dibentuk oleh mereka yang benar-benar memiliki pendapat. Sementara kekuatan mayoritas adalah ilusi. Dibentuk oleh geng yang tidak memiliki pendapat. Dan yang oleh karena itu, dalam sekejap berikutnya, ketika terbukti bahwa minoritas adalah yang lebih kuat, menerima pendapatnya, sementara kebenaran kembali menjadi minoritas baru. Maka, ini adalah paradoks utama pemikiran. Ingin menemukan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran itu sendiri. Jika saya seorang dokter, dan jika saya diizinkan meresepkan hanya satu obat untuk semua penyakit dunia modern, saya akan meresepkan keheningan. Karena kalaupun firman Allah diproklamirkan di dunia modern, bagaimana seorang dapat mendengarnya dengan begitu berisik? Karena itu, buat keheningan. Orang-orang puas dengan tingkat keputusasaan yang bisa mereka toleransi dan menyebutnya kebahagiaan. Tanpa resiko, iman adalah suatu kemustahilan. Mencintai orang lain berarti membantu mereka mencintai Tuhan. Dengarkan seruan seorang wanita dalam proses persalinan pada saat melahirkan. Lihatlah pergulatan pria yang sekarat di ekstremitas terakhirnya. Dan kemudian diberitahu saya, apakah sesuatu yang dimulai dan berakhir bisa dimaksudkan untuk kesenangan? Tidak ada yang membuat setiap orang begitu takut untuk mengetahui betapa besar kemampuannya untuk melakukan dan menjadi. Apa itu penyair? Orang yang tidak bahagia yang menyembunyikan kesedihan mendalam di dalam hatinya, tetapi bibirnya begitu terbentuk sehingga ketika desahan dan tangisan melintasinya, mereka terdengar seperti musik yang indah. Dia yang selalu berharap yang terbaik menjadi tua, tertipu oleh kehidupan, dan dia yang selalu siap untuk yang terburuk menjadi tua sebelum waktunya. Tetapi dia yang memiliki iman, mempertahankan pemuda yang kekal. Dalam kehidupan individu, ketika cinta terbangun, cinta itu lebih tua daripada segalanya. Karena ketika cinta itu ada,
seolah-olah cinta itu sudah ada sejak lama. Itu mengandaikan dirinya kembali ke masa lalu yang jauh sampai semua pencarian berakhir pada asal yang tidak bisa dijelaskan. Di sebuah teater, kebakaran dimulai dari panggung. Badut keluar untuk memberitahu para hadirin. Mereka pikir itu lelucon dan bertepuk tangan. Dia memberitahu mereka lagi, dan mereka menjadi lebih lucu. Begitulah caranya. Saya kira dunia akan dihancurkan di tengah-tengah kegilaan universal para pelaku yang mengira itu semua hanya lelucon. Bukan di mana kita bernapas, tetapi di mana kita mencintai, bahwa kita hidup. Bukan jalan yang merupakan kesulitan, melainkan kesulitanlah yang merupakan sang jalan. Kesimpulan dari gairah adalah satu-satunya yang dapat diandalkan. Untuk mondar-mandir, mencari untuk mendapatkan status, mencari untuk mendapatkan kepentingan, saya tidak bisa memikirkan hal yang lebih konyol. Dalam kemurungan besar saya mencintai kehidupan, karena saya mencintai kemurungan saya. Semua kelihayan, manusia mencari satu hal, untuk dapat hidup tanpa tanggung jawab. Dalam arti terdalam, keberadaan dalam keadaan dosa adalah dosa. Dosa-dosa khusus bukanlah kelanjutan dari dosa. Mereka adalah ekspresi kelanjutannya. Hadapi kenyataan menjadi dirimu apa adanya, karena itulah yang mengubah dirimu. Membandingkan adalah perkenalan paling berbahaya yang dapat dilakukan oleh cinta. Dan jika sesuatu harus ditemukan, khususnya di bagian pertama disertai bahwa seseorang pada umumnya tidak terbiasa menemukan tulisan ilmiah. Pembaca harus memaafkan keganjilan saya, sama seperti saya, untuk meringankan beban, kadang-kadang bernyanyi di pekerjaan saya.